10 ramuan pembasuh dosa dan obat penyakit hati. Imam Hasan al-Basri berkata, ketika saya berkeliling di jalan-jalan kota Basroh dengan seorang pemuda ahli beribadah, tiba-tiba saya melihat seorang tabib yang sedang duduk di atas kursi. Dia dikelilingi oleh laki-laki, perempuan dan anak-anak. Di tangan mereka masing-masing terdapat gelas yang berisi air. Mereka meminta resep obat untuk penyakitnya. Kemudian pemuda yang bersamaku maju ke depan tabib, lalu dia berkata, "Wahai tabib, apakah kamu punya obat yang mampu membersihkan dosa dan menyembuhkan penyakit hati?" Kemudian si tabib itu menjelaskan, "Ambillah 10 macam ramuan. Ambillah akar pohon fakir bersama akar-akar pohon tawadu, kerendahan hati, jadikanlah padanya tumbuhan tobat, taruhlah ke dalam lumpang keridoan, tumbuklah dengan penumbuk qanaah, simpan di kuali takwa, lalu tuangkanlah padanya air malu, didihkanlah dengan api mahabbah, tuangkanlah ke gelas syukur, kemudian kipasilah dengan kipas harapan, lalu minumlah dengan sendok pujian, sesungguhnya jika kamu mengerjakan hal itu, maka akan menjadi obat bagimu dari semua penyakit dan bencana di dunia dan akhirat." Dalam keterangan di atas, tampak kefakiran dan kerendahan hati diserupakan dengan pohon, karena sama-sama menjulang tinggi. Juga disebut akar, karena akar adalah pangkal kehidupan setiap tetumbuhan. Karena itu, kalimat di atas dimaksudkan dengan, ambillah akar-akar yang menjadi pangkal hakikat kefakiran dan tawadu, kerendahan hati, dua hal yang menjulang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ibnu Atho mengatakan, tawadu adalah menerima hak yang datang dari siapapun. Ibnu Abbas menyatakan, termasuk tawadu ialah seseorang mau minum sisa kawannya. Imam Al-Qushairi berkata, fakir adalah simbol para wali dan perhiasan ahli sufi, dan pilihan Allah Azza wa Jalla untuk kekasih-kekasihnya, yaitu orang-orang yang takwa dan para nabi. Sedangkan maksud, ihlij, ialah sejenis tumbuhan yang dapat dipakai membersihkan kotoran. Kata ihlij, artinya tobat yang serupa dengan ihlij dalam hal sama-sama berfungsi sebagai pembersih. Ihlij mampu membersihkan kotoran lahiriah, sedang tobat dapat menyapu bersih kotoran batiniah, yaitu dosa-dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang jaga dari dosa, seperti orang yang berdosa. Ridho diserupakan dengan lumpang, karena sama-sama berfungsi sebagai tempat, wadah, menumbuk sesuatu. Menurut Imam Nawawi, ridho adalah kegembiraan hati terhadap pahitnya kodo. Ruwaim berkata, ridho adalah menerima berbagai hukum dengan senang. Qanaah, menurut segolongan ulama adalah membuang harapan terhadap sesuatu yang belum ada dengan mencukupkan diri pada apa yang telah ada di tangan. Menurut Abu Sulaiman Ad-Daroni, qanaah berkaitan dengan ridho, setahap dengan waro berkaitan dengan zuhud. Qanaah adalah permulaan ridho, waro adalah permulaan zuhud. Tentang takwa, seperti dikatakan oleh Abu Abdillah Ruzabadi, takwa adalah menjauhi apa-apa yang menjauhkanmu dari Allah. Ibnu Atho berkata, takwa itu mempunyai luar dan dalam. Adapun luarnya adalah memelihara hudud, batas-batas Allah, sedang dalamnya adalah niat dan ikhlas. Perasaan malu, seperti dikatakan oleh Imam Al-Junaid adalah suatu kondisi jiwa yang timbul dari kesadaran akan adanya nikmat dan kekurangan pengabdian diri. Junnun Al-Misri berkata, malu adalah wujud kehebatan yang ada dalam hati sebagai akibat dari sikap garang kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan dahulunya. Mengenai mahabbah, rasa cinta, Abu Yazid Al-Bustami berkata, mahabbah ialah menganggap sedikit terhadap jasa besar dari diri sendiri dan menganggap banyak terhadap jasa sedikit dari si kekasih. Imam Abu Abdillah berkata, substansi mahabbah adalah kesanggupan memberikan seluruh dirimu kepada orang yang engkau cintai tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Syukur adalah pengakuan akan mencurahkan nikmat dari si pemberi dalam kerangka hormat dan merendahkan diri. Adapun harapan, menurut Abu Abdillah bin Khafif adalah rasa optimis terhadap kemurahan anugerah Allah. Juga ada yang mengatakan, harapan adalah melihat akan adanya keluasan rahmat Allah. Wallahu alam.